Alhamdulillah semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Polda Metro Jaya memeriksa Gubernur DKI Jakarta atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara hajatan Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Di sisi lain, pemirsa, banyak pihak yang menilai bahwa pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta ini tidak tepat. Bersama saya Rizka Indah, kita akan berbincang lebih jauh kaitannya dengan jerat hukum efek dari kerumunan. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, seperti biasa, terlebih dahulu kami akan hadirkan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan awali pemirsa informasi kaitannya dengan kegiatan dari Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum di Purwakarta, Jawa Barat diprotes oleh warga lantaran menyebabkan terjadinya kerumunan ratusan orang serta terkesan abai terhadap protokol kesehatan. Padahal Kabupaten Purwakarta kembali memasuki zona merah akibat lonjakan kasus COVID-19. Ratusan warga yang menunggu kedatangan Wakil Gubernur Jawa Barat di lapangan Desa Cibeber, Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta menyerbu dan berebut untuk mendapatkan sajian gratis makan bakso. Tak pelak hal ini menimbulkan kerumunan, warga bahkan berdesak-desakan, tidak menjaga jarak satu sama lain. Pelanggaran protokol kesehatan ini diperparah dengan banyaknya warga yang tidak menggunakan masker. Berdesak-desakannya warga menyerbu sajian hidangan bakso yang disediakan oleh panitia, diungkapkan warga akibat karena merasa lelah menunggu kedatangan Wakil Gubernur sejak pagi yang tak kunjung tiba. Di Desa Cibeber. Peristiwa kerumunan warga di tengah pandemi yang terjadi di lapangan Desa Cibeber, Purwakarta, Jawa Barat ini seharusnya menjadi rambu bagi siapapun agar tidak menyelenggarakan acara yang berpotensi mengundang kerumunan warga hingga tidak terkendali. Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa Gubernur DKI Jakarta atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara hajatan Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Anies menyampaikan klarifikasi atas 33 pertanyaan yang ditanyakan oleh aparat. Lebih dari 9 jam, Anies Baswedan jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kemarin, Anies menyampaikan telah mengklarifikasi 33 pertanyaan yang ditanyakan oleh aparat kepolisian. Jawaban tersebut dilampirkan dalam laporan 23 halaman. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Selasa pagi pun memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu lalu. Selain Anies Baswedan, sejumlah pejabat terkait juga dimintai keterangan, diantaranya Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Kerumunan massa yang terjadi saat pimpinan FPI Rizik Syihab menggelar akad nikah putrinya sekaligus sebagai peringatan Maulid Nabi. Dalam acara tersebut, kerumunan massa mengabaikan protokol kesehatan. Prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada. Saat ini dalam waktu 2-3 hari ke depan ini adalah tahap lidik, makanya sifatnya undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi untuk menentukan ada atau tidak adanya pidana. Jadi apakah nanti akan dipanggil yang bersangkutan dan lain sebagainya sangat bergantung kepada hasil penyelidikan. Setelah hasil klarifikasi ini dilakukan dengan beberapa bukti, nanti baru akan dilakukan gelar perkara untuk dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, proses penyidikannya ini langsung berlangsung, nanti baru menentukan siapa tersangkanya. Terkait pemanggilan Anies Baswedan kemarin, pemirsa, oleh Polda Metro Jaya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyampaikan Anies telah memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya. Meski demikian, Riza enggan merinci poin apa saja yang ditanyakan oleh penyidik dalam pemeriksaan selama 9 jam kemarin. Kami sesuai dengan panggilan sebagai warga negara, Pak Gubernur dan seluruh jajaran Pemda yang dipanggil, hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara baik dan menyampaikan klarifikasinya sesuai dengan fakta
data apa adanya, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Masyarakat kita harapkan tidak usah berspekulasi, ya, memberi praduga terbaik. Ya, kami hormati klarifikasi ini dan Pak Gubernur sudah memberikan contoh yang baik dengan hadir, tidak kecewa, tidak marah, menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian proses klarifikasi. Sementara itu, pemirsa, 10 orang saksi kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dipanggil oleh Polda Metro Jaya pagi hari tadi. Namun, seorang saksi yakni Lurah Petamburan reaktif berdasarkan hasil swab antigen batal diperiksa dan dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Lurah Petamburan Setianto sebelumnya dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Rabu 17 November. Namun, saksi kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini batal diperiksa. Hasil swab antigen yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menunjukkan hasil reaktif. Setianto pun akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani perawatan. Sementara 9 lainnya yang hasilnya non-reaktif tetap menjalani pemeriksaan untuk memberikan klarifikasi. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Kepala KUA Tanah Abang, Camat, RT, RW, dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Pemirsa, dianggap berpotensi untuk menimbulkan kerumunan massa, Polri tegas tidak mengizinkan reuni 212 untuk digelar. PA 212 memutuskan menunda reuni 212 namun menggantinya dengan dialog nasional yang rencananya akan menghadirkan seratusan tokoh dan ulama serta istighosah nasional dengan protokol kesehatan. Rencana PA 212 untuk menggelar reuni pada 2 Desember mendatang di Monas batal. Mabes Polri tidak memberikan izin digelarnya kegiatan keramaian termasuk reuni 212. Reuni 212 dianggap berpotensi untuk menimbulkan kerumunan massa terlebih di tengah pandemi COVID-19, di mana angka kasus di Indonesia juga masih sangat tinggi. Sementara itu, pemirsa, menanggapi tidak dikeluarkannya izin penyelenggaraan reuni 212, PA 212 memutuskan untuk menunda. Namun PA 212 berencana menggantinya dengan dialog nasional yang akan dihadiri oleh ratusan tokoh dan ulama termasuk Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Selain dialog nasional, PA 212 juga menghimbau kepada massa untuk menggelar istighosah nasional di masing-masing masjid dengan menerapkan protokol kesehatan. Jerat hukum dampak dari sebuah kerumunan akan kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah di Indonesia Bicara.